Halo pemirsa, selamat sore. Jumpa lagi di podcast Suaranet pada sesi yang kedua bersama saya Hafira. Seperti yang sudah dijanjikan pada sesi sebelumnya, tema kita hari ini adalah Bincang-Bincang Gen Z edisi Valentine Day. Baru-baru ini di SMA Negeri 1 Langkerembong baru saja mengadakan pentas seni yang sepertinya kali ini berbeda dengan pentas seni sebelumnya. Kenapa? Karena salah satu rangkaian acaranya adalah pemilihan King and Queen yang dilakukan melalui voting yang diadakan besar-besaran di SMA Negeri 1 Langkerembong. Tentu saja kami sudah hadirkan narasumber kami yaitu King dan Queen kita pada sore hari ini. Langsung saja kita menyapa. Halo kakak-kakak, selamat sore. Halo. Jadi kakak-kakak kan tahu toh ada pepatah yang mengatakan tak kenal itu maka tak sayang. Jadi hari ini saya kasih kesempatan untuk kakak-kakak memperkenalkan dirinya biar teman-teman di rumah juga tahu. Halo, saya Agnes. Dan saya Salomo. Jadi ada kakak Agnes dan kakak Salomo yang merupakan King and Queen kita pada sore hari ini. Sebelum kita membahas King and Queen, pasti teman-teman juga penasaran. Kira-kira bagaimana awal pertemuannya mereka sampai akhirnya mereka menjadi King and Queen yang diadakan di SMA Negeri 1 Langkerembong. Mulai dari saya, kalau kami itu ketemunya pada ujian praktik kelas 1 semester 2, praktik seni budaya. Waktu itu diadakan praktik teater di aula SMA Negeri 1 Langkerembong. Nah, kami kan untuk ujian praktik kan harus siap-siap dulu panggungnya. Nah, karena dari situ kami itu kan dari kelas yang berbeda itu juga bisa bekerja sama. Dari situ juga kami bisa saling kenal walaupun kami itu beda kelas, mulai dari teater itu sendiri. Kalau versinya kakak Agnes kira-kira bagaimana? Kalau dari saya sebenarnya bukan pas teater. Waktu itu kami ketemu di seleksi Olimpiade waktu itu. Nah, waktu itu mungkin saya yang kenal dia yang belum kenal saya waktu itu. Nah, terus sampai dekat waktu itu pas teater itu. Ternyata dengan ketemu tidak sengaja terus ikut Olimpiade, padahal sekarang bisa jadi pasangan lain. Ya, tidak sangka begitu. Iya, terus kayak menurut kakak berdua nih, kira-kira hubungan baik di SMA itu seperti apa? Bagaimana? Kalau dari saya, hubungan yang baik itu yang bisa mensupport, bisa mendukung kita di masa sekolah. Yang tidak bikin kita jadi kepikiran sendiri, yang bisa membangun kita jadi lebih baik sih intinya. Kalau dari saya itu hubungan yang baik itu jelas adalah hubungan yang positif. Itu dari dua belah pihak itu harus membangun hal-hal yang positif. Entah itu tadi mensupport, bisa belajar sama, bisa saling mendukung, selalu ada saat kesusahan, seperti hal-hal seperti itu. Tadi kakak Salomo ada bilang saling support. Yeah. Kira-kira cara kakak Salomo dan kakak Agnes saling support, misalnya salah satunya lagi ada masalah atau bagaimana? Kira-kira cara kakak Salomo atau kakak Agnes tuh saling support pasangan, kira-kira bagaimana cara yang baik menurut kakak untuk teman-teman di rumah? Kalau dari saya yang pertama itu untuk support kalau misalnya ada masalah, kalau saya itu yang pertama itu ada di sampingnya. Temani dia saat dia sedih, saat dia ada masalah. Nah, kalau kita sudah temani, baru kita lebih ke hal-hal masuk ke dalam masalahnya, beri dia solusi, beri dia dukungan, beri dia semangat untuk menghadapi dia punya masalah. Kalau kakak Agnes? Kalau dari saya sebenarnya bukan hanya tentang dukungan dari sebuah masalah tapi mensupport di dunia pendidikan juga. Misalnya saya ini tidak mengerti dengan materi yang sudah diajarkan oleh guru-guru lah misalnya. Salah satu dari kami itu akan belajar itu materi lebih banyak supaya bisa mengajar, bisa ajar ke saya misalnya. Saya tidak paham dengan materinya, dia akan belajar lebih banyak supaya bantu saya untuk belajar gitu, supaya lebih mengerti. Terus kalau misalnya ada tugas-tugas juga atau misalnya ada ulangan yang kami tidak paham, kami biasa belajar sama-sama, itu juga bagian dari support satu sama lain. Jadi supportnya ini seru sekali, bisa belajar sama, saling tukar cerita. Menurut saya itu seru sekali. Nah, kakak-kakak kan lagi pacaran nih di masa SMA. Menurut kakak-kakak tuh kira-kira apa yang membedakan pacaran di masa SMA itu sama di tahap-tahap lainnya seperti SMP, kuliah mungkin, kerja mungkin, apa yang membedakan kira-kira? Atau dari yang sudah dilewati sebelumnya? Kalau dari saya yang membedakan dari tahap-tahap yang sebelum atau tahap-tahap yang akan datang, kalau misalnya dibandingkan nih sama tahap-tahap sebelum misalnya SMP, kalau misalnya kami itu sekarang pacaran kan di masa remaja. Nah, kalau misalnya masa SMP itu kan masih dikatakan cinta monyet misalnya begitu, cinta monyet. Nah, itu
pacaran mungkin hanya karena suka saja, tidak sampai cinta lah kalau misalnya dikatakannya begitu. Tapi kalau SMA ini menurut saya itu adalah masa pertumbuhan ke dewasa, ke remaja. Nah, hal di sini banyak orang-orang yang cinta pertamanya itu di SMA, walaupun sudah pacaran sebelumnya di SMP, tapi mereka baru merasakan cinta yang sebenarnya itu di SMA begitu. Kalau dari kakaknya sama tuh? Sama juga sih, cuma saat saya tidak berekspektasi bagaimana ke depannya. Cuma kalau dari yang sebelumnya kayaknya ini yang saya rasa, oh ini pacaran. Nah, menurut kakak berdua nih, kira-kira penting tidak untuk menjaga hubungan cinta di SMA itu untuk terbuka atau rahasia? Kira-kira dari itu berdua, kakak-kakak nih menjalin hubungan, pilihnya yang mana? Terus alasannya apa begitu? Biar jadi pelajaran untuk teman-teman di rumah mungkin. Ya, kalau dari kami sendiri itu kami terbuka, tapi tetap kembali lagi ke setiap pasangan. Kan bebas tuh, ada pasangan yang mau tertutup, ada juga pasangan yang mau terbuka, mau diketahui oleh semua orang, ataupun ada juga yang tertutup hanya mau tahu oleh teman-teman dekatnya saja. Jadi kalau kami itu terbuka. Kami merasa kalau kami itu tidak apa-apa kalau misalnya dilihat oleh semua orang kalau itu kami itu pacaran gitu. Yang penting kami menunjukkan vibes positif seperti itu. Ya, sama juga sebenarnya bukan hanya tentang couple sih, bisa juga tentang teman atau kita punya teman-teman yang ada di sekitar kita saja. Oke, nah jadi menurut kakak-kakak nih, kira-kira bagaimana ya cara kakak-kakak tuh menjaga keseimbangan antara pelajaran, akademik di sekolah, mungkin ada ikut ekstrakurikuler, dan cinta menurut kakak-kakak? Kalau kami menjaga keseimbangan dari pelajaran, ekstrakurikuler, dan pacaran ini, kami ini gimana ya? Kami itu kebetulan kami ini satu angkatan, satu jurusan juga. Jadi kami ini mendapat pelajaran yang sama, diajar juga oleh guru yang sama sebagian besar. Jadi kalau misalnya kami ingin membagi keseimbangan, kami juga bisa dengan belajar bersama, itu juga adalah salah satu cinta bagi kami. Belajar bersama, kegiatan ekstrakurikuler pun sama, kami juga memilih ekstrakurikuler yang sama, yaitu pramuka. Jadi kami bisa membagi keseimbangannya, karena kami itu sama-sama di setiap kegiatan gitu. Ya, sama juga, karena kami satu organisasi, Ya. satu jurusan lah. Jadi ada timbal balik lah, saling melengkapi begitu mungkin ya? Iya, sama Iya. melengkapi. Nah terus nih menurut kakak-kakak menjaga komunikasi antara kita begitu sesama pasangan terus dengan teman-teman itu kira-kira bagaimana? Karena mungkin begini, mungkin di sekolah nih kakak-kakak juga banyak menghabiskan waktu berdua, apalagi kakak-kakak kan kelas 3 I. Ya. Nah mungkin dengan kelas 3 ini cari kesempatan kayak kami sudah mau tamat, bagaimana kalau lebih banyak waktu di sekolah juga kak? Karena ya itu tadi waktu tinggal sebentar. Kira-kira bagaimana untuk ini membagi waktu antara teman, pacar, seperti itu. Oh ya, kalau misalnya kami membagi waktu itu, kami sadar kalau kami itu, kalau ke sekolah itu sama-sama, pulang pun sama-sama. Jadi kalau misalnya di sekolah, kami lebih banyak bagi waktu dengan teman-teman. Apalagi komunikasi itu tadi penting sekali, komunikasi terhadap teman-teman, untuk meninggalkan pesan-pesan baik pada teman-teman, itu butuhkan komunikasi antara teman-teman, gitu. Kalau dari saya komunikasi itu penting karena kan kita tidak pernah tahu apa isi pikiran, isi hatinya orang, kita tidak pernah tahu. Jadi sangat penting itu komunikasi. Jadi itu dari saya, penting sekali komunikasi itu. Nah saya rasa nih hubungannya kakak berdua nih menarik dan seru sekali, terus kayak seperti saling melengkapi. Mungkin kakak-kakak punya saran kira-kira untuk teman-teman di rumah yang lagi mengejar kerasnya atau lagi suka sama orang, kira-kira ada saran untuk bagaimana menjalin hubungan yang baik, terus untuk motivasi apalah dalam kita punya hubungan supaya menjadi lebih baik? Kalau motivasi atau pesan untuk orang-orang yang masih mengejar kerasnya atau mengejar cinta gitu. Jadi kalau menurut pesan dari saya itu, jangan terlalu memaksakan cinta, karena cinta itu tidak bisa dipaksakan. Walaupun cinta itu bisa tumbuh, tapi jangan sampai dipaksakan. Biarkan cinta itu tumbuh dengan sendirinya. Jangan sampai kalian ini hanya fokus untuk mengejar cinta dengan terpaksa begitu. Jangan sampai kalian hanya mengejar cinta itu karena ada hal-hal yang tertentu begitu. Jadi biarkanlah cinta itu tumbuh dengan sendirinya, jangan terlalu paksa begitulah. Ya. Kalau dari saya, ya ada dampak positifnya dari kita punya keras, ada kayak kita punya semangat tersendiri. Tapi menurut saya tidak harus berpatokan ke kita punya keras ya. Kita bisa menjadikan kita punya diri sendiri itu support system untuk diri sendiri.
bukan hanya tentang kita punya teman, kita punya kelas, kita punya orang di sekitar kita. Ada orang tuanya kita yang mau kita sukses, dan mereka itu sudah termasuk menjadi support system untuk kita. Ya, menurut saya sarannya sangat bagus ya. Benar-benar bukan hanya teman-teman, saya sendiri juga terdorong dari sarannya kakak-kakak berdua. Terima kasih banyak kakak. Dan seperti yang kita tahu, kakak berdua ini kan king and queen di SMA Negeri 1 Langke Rembong. Jadi pasti teman-teman juga penasaran. Jadi saya mau tanya dulu, kira-kira apa yang mendorong kakak-kakak sampai tertarik mengikuti event king and queen yang diadakan di sekolah? Kalau mulai dari saya jadi awalnya itu sebelum hari Valentine, saya sudah pikir apa yang saya kasih nanti. Saya punya apa untuk kasih ke pasangan saya di hari Valentine. Tapi ternyata tidak ada. Jadinya saya bingung pas hari Valentine toh. Jadinya saya berpikir karena ada event nih dari OSIS. Mereka buat event tentang king and queen. Jadi saya berpikir bahwa kayaknya nanti dari sini dapat hadiah. Nah ini hadiah nanti bisa kasih ke pasangan. Jadi tanpa saya sadari sendiri itu saya bisa memberi hadiah dari itu event sendiri tadi. Jadi itu makanya alasan saya mengajak dia untuk ikut king dan queen gitu. Dan ternyata kakak berdua ini merupakan juara 1 king and queen di SMA Negeri 1 Langke Rembong. Kira-kira bagaimana perasaannya kakak berdua menjadi juara nih dari banyaknya pasangan yang ikut serta dalam event ini? Kalau saya sendiri waktu itu sebenarnya kaget, tapi kayak agak canggung karena kan tidak menyangka baru pertama kali ikut, agak canggung sih intinya. Apalagi ini event pertama nih? Iya, pertama kali ikut juga, baru pertama kali ikut. Iya. Jadi canggung. Pesan kakak berdua nih sebelum tamat lah dari SMA Negeri 1 Langke Rembong sebagai perwakilan kelas 3 untuk guru-guru, untuk teman, lebih ke lembaga sih, kira-kira apa pesannya kakak-kakak dalam? Kalau dari saya pesan untuk SMA Negeri 1 Langke Rembong tetap jadi sekolah yang terbaik. Karena menurut saya SMA Negeri 1 Langke Rembong adalah sekolah favorit di sini, sangat favorit malah. Nah, dari saya tetaplah jadi sekolah yang populer. Terus tetap untuk guru-gurunya ini tetap jadi guru yang terbaik, tetap jadi guru yang sabar untuk mengajar siswa-siswinya. Dan untuk siswa-siswinya, untuk OSIS terlebih dahulu bahwa jangan berhentikan event-event seperti ini, kembangkan event-event seperti ini karena banyak orang yang berbakat. Terus kalau untuk siswa semuanya, semangat untuk kejar cita-cita kalian. Kalau dari saya untuk lembaga di SMA Negeri 1 Langke Rembong untuk seluruh isinya antar siswa atau dari guru-gurunya itu tetap menjadikan satu sama lain itu support sistemnya kamu, terus tetap menjadi sekolah yang terbaik. Wah, jadi obrolan kita kali ini saya rasa seru sekali. Sebelum saya akhiri kita punya pertemuan hari ini, mungkin ada yang mau sudah ada closing statementnya dari kakak-kakak. Nah kalau gitu menurut 3 kata dari kakak-kakak untuk semansa, kira-kira seperti apa? Kalau dari saya tetap jadi yang terbaik, tetap menjadi pendukung dan lebih semansa. Kalau dari kakak Salomo? Kalau dari saya pilih SMA Negeri 1 Langke Rembong kalau mau SMA. Itu saja. Simpel, padat, dan jelas. Ya. Jadi teman-teman itu saja obrolan singkat kami tadi. Ada pesan-pesan yang disampaikan kakak-kakak juga dan harapannya untuk semansa. Tentunya kami juga punya harapan untuk kakak berdua. Semoga kakak berdua mampu menjalankan tugasnya sebagai king and queen di SMA Negeri 1 Langke Rembong dan tetap menebarkan cinta untuk kita semua yang ada di antara kakak-kakak dorang. Jadi akhirnya saya Vira pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Dadah.